Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 378, siapa yang memakai topi hijau pada siapa? Begitu suara Lin Yu turun, penonton menjadi gempar. Tanpa diduga, Lin Yu akan langsung menolak Pangeran Louis di depan banyak orang. Ini hanya menamparkan wajah keluarga kerajaan Inggris. Kulit asisten Pangeran Louis tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Tuan Ho, apa maksud Anda? Setelah memenangkan kompetisi, apakah Anda menantang? Sepertinya kau adalah orang yang tidak memiliki orang lain." Lin Yu meliriknya dengan samar, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa aku harus pergi ke Inggris untuk menemui Putri Dinah. Sepertinya aku tidak mendapatkan persetujuanku. Bahkan ketika rumah sakit dibuka, dia jarang mengunjungi dokter. Kecuali ada keadaan khusus, dia diminta pergi ke Inggris untuk merawat Dinah tanpa persetujuannya, dan dia bahkan tidak menyapa. Itu akan terlalu tidak sopan. Apakah dia? Jika keadaan Putri Dinah semakin kritis dan tidak tahan dalam perjalanan jauh, tidak apa-apa, tapi setahu dia, meski Putri Dinah sakit, kondisi fisik dan mentalnya masih bagus dan bisa datang ke China dengan pesawat. Lalu mengapa dia harus menyerahkan semuanya dan pergi ke Inggris untuk merawatnya secara pribadi?" Ekspresi asisten Pangeran Louis berubah, dan dia terdiam beberapa saat. Jelas, dia tidak menyangka Lin Yu akan mengatakan itu. Bagaimanapun, ini adalah kehormatan besar bagi siapapun untuk memiliki kesempatan melayani keluarga kerajaan Inggris. Tapi itu berarti ketenaran dan kekayaan. Selain itu, keluarga kerajaan Anda hanya bertemu dengan orang-orang dari pengobatan Korea sebelum ujian hari ini, tetapi mengabaikan orang-orang kami dari pengobatan Tiongkok. Apakah menurut Anda obat Tiongkok kita tidak layak untuk disebutkan? Lin Yu menoleh. Dengan tatapan tajam di matanya, dia melanjutkan, "Apakah dapat dimaklumi bahwa Anda membenci pengobatan Tiongkok kami? Karena Anda membenci pengobatan Tiongkok, mengapa saya harus merawat Anda?" "Jiarong, lupakan masa lalu." Hao Ningyuan tidak menyangka Lin Yu akan bereaksi seperti ini, dan dia tidak bisa duduk diam. Dia buru-buru membujuk Lin Yu dan mengisyaratkan dia untuk menanggungnya. Lagi pula, kesempatan semacam ini dimenangkan dengan susah payah. Jika dia benar-benar menolak permintaan keluarga kerajaan Inggris, ya, bagi mereka, ini juga merupakan kerugian besar. Menteri Hao, hal-hal lain dapat dihitung, masalah ini tidak dapat dihitung. Lin Yu tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan dingin, "Justru karena semangat santai seperti inilah banyak orang di dunia meremehkan kami orang China. Berpikir bahwa kita orang Tionghoa adalah pengganggu yang baik. Jika bangsa kita ingin menjadi kuat, maka kita harus menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan terus bekerja keras untuk berkembang dan tumbuh, hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain." Ini baik. Orang-orang Tiongkok di auditorium segera berteriak serempak, dan bertepuk tangan, berempati dengan kata-kata Lin Yu. Pangeran Louis telah mendengarkan kata-kata Lin Yu dengan wajah tegas, dan mengangguk dari waktu ke waktu saat dia mendengarkan. Keluarga kerajaan Inggris, termasuk sang putri, semuanya pucat, jelas tidak puas dengan kata-kata Lin Yu. Namun tanpa diduga, setelah mendengarkan semuanya, Pangeran Louis tiba-tiba berdiri, dan dengan hikmat berkata kepada hadirin, "Tuan, dia benar. Dua hal ini memang kelalaian saya. Salah saya, maka saya akan bertanggung jawab untuk itu. Di sini, saya dengan tulus menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas pelanggaran saya kepada Tuan He dan Huaxia TCM. Saya harap semua orang bisa memaafkan saya." Setelah berbicara, dia dengan anggun membungkuk dalam-dalam ke kerumunan penonton Tiongkok. Setelah dia selesai mengatakan ini, auditorium bersorak lagi, dan mereka bertepuk tangan padanya. Pada saat yang sama, setiap orang Tionghoa juga memiliki rasa bangga di matanya.
Inti kebangsaan mereka sendiri dan tanah air mereka sendiri telah memenangkan hati keluarga kerajaan Inggris dari hati. Hormat, bagaimana mereka tidak bangga, bagaimana mereka tidak bangga. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa alasan mengapa China memenangkan rasa hormat ini adalah karena Lin Yu. Tuan Ho, saya sangat berharap Anda dapat menerima permintaan maaf saya, dan saya berharap Anda dapat berjanji untuk merawat saudara perempuan saya. Pangeran Louis menoleh dan berkata dengan tulus, apakah Anda dapat menyembuhkan saudara perempuan saya? Saya bersedia membayar donasikan institusi medis pengobatan Tiongkok ke Tiongkok. Di seluruh auditorium, sekali lagi ada tepuk tangan meriah. Saya harus mengatakan bahwa keluarga kerajaan Inggris adalah salah satu keluarga yang paling menjaga citra di dunia. Dua tindakan sederhana Pangeran Louis segera menghapus ketidakbahagiaan Lin Yu sebelumnya. Pangeran Louis, rasa hormat adalah timbal balik. Karena Anda menghormati negara kami, saya tentu akan menghormati negara Anda juga. Lin Yu menghadapnya, tersenyum lembut, mengulurkan tangannya, dan berkata, saya bersedia merawat Putri Dinah dan akan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, Pangeran Louis segera mengulurkan tangannya dan memegang tangan Lin Yu dengan erat. Sekelompok media langsung mengambil foto dan menyaksikan momen berharga bersama ini. Karena Lin Yu benar-benar tidak punya waktu untuk terburu-buru ke Inggris, Pangeran Louis setuju untuk membiarkan anggota keluarga mengirim Putri Dinah ke Tiongkok untuk dirawat. Kemudian tibalah sesi tanya jawab dari media berbagai negara. Sekelompok media barat berlari mengelilingi Lin Yu dan Pangeran Louis, dan bertanya dengan penuh semangat. Ketika wawancara selesai, Pangeran Louis dan yang lainnya memeluk Lin Yu satu persatu, karena mereka ingin melaporkan situasi tersebut kepada keluarga. Pangeran Louis dan yang lainnya tidak makan bersama Lin Yu dan yang lainnya. Jiarong, kamu benar-benar memilikimu, kali ini kamu telah memberikan kontribusi besar pada pengobatan Tiongkok dan Huaxia. Setelah Pangeran Louis pergi, Hao Ningyuan meraih tangan Lin Yu, mengerucutkan mulutnya, wajahnya tergerak, dan dia menepuk pundaknya dengan kuat, air mata berkaca-kaca, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena, untuk ini diam lebih baik daripada suara. Tidak mudah, dan apa yang telah kita capai hari ini patut dipuji. Lin Yu tidak hanya menjunjung tinggi martabat pengobatan Tiongkok, tetapi juga mengalahkan pengobatan Korea, tetapi juga memberikan kesempatan pengobatan Tiongkok untuk berkembang kembali. Selama Lin Yu membantu Putri Dinah berhasil dipindahkan, pengobatan Tiongkok pasti akan membuat gelombang besar di dunia. Awalnya, Lin Yu tidak ingin pergi makan malam dengan Hao Ningyuan dan yang lainnya, tetapi Hao Ningyuan, Direktur Dou dan orang lain dari Kementerian Kesehatan bersikeras untuk menariknya, dan Jiang Jingren, Jiang Yan, Shen Yuxuan, dan Li Zhensheng semuanya adalah anggota keluarga yang juga lewat. Teman. Saat makan, Jiang Jingren secara khusus diatur di sisi Hao Ningyuan. Ini adalah pertama kalinya Jiang Jingren melihat pemimpin sebesar itu. Bagaimanapun, dia berada di tingkat provinsi. Jadi dia cukup gugup saat makan. Ayolah, kakak, aku bersulang untukmu. Terima kasih telah membina menantu laki-laki yang luar biasa, dan terima kasih telah mengembangkan bakat seperti itu untuk China Xia. Menteri Hao berinisiatif mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Jiang Jingren. Ya, harus. Jiang Jingren buru-buru mengambil anggur, tertawa lebar. Setelah minum, Shen Yuxuan mengendarai Lincoln diperpanjang untuk mengirim semua orang pulang. Duduk di dalam mobil, Jiang Jingren tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk kakinya dan bernyanyi sambil mabuk. Kamu pasti bahagia dalam hidup, jangan biarkan Jin Zunkong menghadap bulan. Cek, ini menteri. Menteri secara pribadi bersulang untukku. Haha, menantu saya benar-benar membuat saya bangga. Oke, kamu bisa berhenti sebentar. Li Suqin memarahinya dengan marah, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan bertanya pada Lin Yu dengan suara rendah, ngomong-ngomong, Jiarong, kita telah berada di sini selama beberapa hari.
Satu hal yang tidak menjadi masalah bagi Anda, apakah Anda mencari orang tua kandung Anda? Apakah Anda berminat? Kami akan mengunjungi mereka di lain hari. Meskipun dia berkata begitu, nadanya penuh dengan kekhawatiran, seolah dia takut menantu laki-lakinya akan diculik. Ketika dia menanyakan kata-kata ini, Lin Yu tanpa sadar menunjukkan wajah He Rie dan Xiao Manru, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak ada. "Ao, jangan khawatir, luangkan waktumu." Li Sukin tidak bisa menahan nafas lega dan mendesak, atau kamu dan Yaner dapat memanfaatkan waktu ini untuk memberi kita seorang cucu. Hei, ya, ini bisnisnya, ibumu benar. Jiang Jingren segera mengikuti. Iya, sudah waktunya punya bayi. Qin Xiulan juga mengangguk setuju. Wajah Jiang Yan berubah sedikit merah, memikirkan Lin Yu melemparkannya ke tempat tidur, dia malu. Ya, segera melahirkan, aku akan mengambilnya untukmu. Ye Qingmei juga memegang tangan Jiang Yan dan tertawa. Lin Yu tiba-tiba merasa malu dan tidak tahan untuk tidak menggaruk-garuk kepalanya. Ini adalah pertama kalinya keluarganya berbicara dengannya tentang topik ini sejak dia memiliki hubungan dengan Jiang Yan. Baik He Jiarong dan Jiang Yan telah menikah selama beberapa tahun. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka harus memiliki anak, tetapi Lin Yu selalu merasa aneh. Bagaimanapun, nama keluarganya adalah Lin, bukan He. Jika dia membesarkan anak dengan He, dia selalu merasa aneh di hatinya. Aneh. Meskipun dia telah lama menganggap dirinya dan He Jiarong sebagai orang yang sama, dia masih merasa aneh di hatinya ketika harus melahirkan seorang anak. Ketika saatnya tiba, dia akan melihat Xiao He yang dia ciptakan sendiri, dan dia mungkin tidak dapat membantu tetapi bertanya-tanya apakah itu untuknya. Saudara Jiarong memakai topi hijau, atau saudara Jiarong memakai topi hijau untuk dirinya sendiri. Ini, mari kita bicarakan nanti, saya memiliki terlalu banyak bisnis selama ini. Lin Yu menghindar, karena dia belum siap untuk ini, dia hanya akan menundanya sampai nanti. Pada hari ketiga, berita kekalahan Lin Yu dari Santo Medis Korea Park Sang-yu muncul di stasiun TV utama dan jaringan berita, dan semua portal asing besar juga melaporkan kejadian tersebut. Untuk beberapa waktu, pengobatan Tiongkok telah menjadi kata panas di dunia, tidak peduli bagaimana sikap orang asing terhadap pengobatan Tiongkok, setidaknya nama pengobatan Tiongkok telah menyebar ke dunia untuk pertama kalinya. Ini sudah sukses besar. Dan Lin Yu sekali lagi menjadi tabib pengobatan Tiongkok paling populer di Beijing dan bahkan di seluruh Tiongkok. Jumlah orang yang datang tanpa henti datang untuk mencari perawatan medis di Beijing dan bahkan di seluruh Tiongkok. Li Zhensheng harus mengadopsi mekanisme penomoran dan membagikan selembar kertas kepada semua orang dengan nomor seri dan tanggal tertulis di atasnya, karena Lin Yu menangani paling banyak 50 pasien setiap hari. Jadi setiap kali jumlahnya mencapai 50, dia akan kembali. Ditunda 1 hari, dalam beberapa hari, orang-orang dalam antrian membuat janji sampai tahun depan. Ini mengingatkan Lin Yu lagi bahwa dia ingin membuka rumah sakit, tetapi sekarang Pangeran Louis telah membuat janji ini, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Tapi membangun rumah sakit pasti butuh waktu, jadi dia berpikir untuk membuka beberapa cabang dulu. Sebenarnya dia ingin membeli Qian Zitang yang bangkrut, tetapi dengan tingkat kebencian Wan Jia, mereka pasti tidak akan menjualnya kepadanya, apalagi sekarang Wan Siling juga telah ditangkap, dan yang lebih penting adalah berkonsultasi. Tenaga kerja tidak mencukupi, jadi masalah ini hanya bisa dipertimbangkan dalam jangka panjang. 2 hari sebelum festival Lentera, setelah Lin Yu melihat pasien terakhir, hari sudah gelap. Shen Yuxuan tiba-tiba menghampiri dan tersenyum padanya. Oh, betapa seorang dokter jenius, Anda berada di pusat perhatian sekarang. Oke, jangan tertawakan aku, pinggangnya hampir patah. Lin Yu menghela nafas sambil memegangi pinggangnya. Sakit punggung dan punggung saat duduk di klinik akhir-akhir ini sangat mempengaruhi keharmonisan antara dia dan Jiang Yan. Kehidupan pasangan.
Untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, kamu juga harus memperhatikan tubuhmu, atau bagaimana cara membuat Xiaorong. Shen Yuxuan tersenyum dan berkata, ayo, ikut denganku untuk menjemput seseorang. Angkat, siapa itu? Lin Yu tidak bisa menahan rasa penasarannya saat melihatnya tampak bersemangat. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Shen Yuxuan mengedipkan mata padanya. Lin Yu bangkit dan memakai mantelnya dan berjalan keluar bersamanya. Pada saat ini, ponsel Shen Yuxuan tiba-tiba berdering. Ketika dia mengangkatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia gemetar pada Lin Yu. Tidak, Jiarong, lalu. Orang itu ada di sini lagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.